Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Engkong Riki. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks diskusi untuk jenjang SMP dan MTS kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan, atau bisa juga didefinisikan sebagai tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Tujuan teks diskusi. Tujuan teks diskusi adalah untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Ciri-ciri teks diskusi. 1. Struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen menentang, dan argumen pendukung, serta diakhiri oleh simpulan atau rekomendasi. 2. Menggunakan secara proporsional verba material, verba relasional, dan verba mental. 3. Menggunakan konjungsi perbandingan. Konjungsi tersebut berguna untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan yang menunjukkan kontras, contohnya namun, tapi, namun demikian, di pihak lain, sebaliknya, dan sebagainya untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlawanan. 4. Menggunakan modalitas untuk membangun opini atau rekomendasi. Modalitas ialah klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan dan keharusan. Kaidah atau ciri kebahasaan teks diskusi. 1. Menggunakan kata-kata penunjuk waktu kini atau waktu sekarang. Menggunakan kata-kata penunjuk waktu kini untuk menggambarkan hal-hal yang sedang terjadi. Sebab pada umumnya topik bahasan teks diskusi merupakan permasalahan aktual yang tengah berlangsung. Beberapa kata yang digunakan seperti pada saat, sedang, saat ini, sekarang, perlu, kini, selamatkan, bertindak, perbaiki, hentikan, dan sebagainya. 2. Konjungsi perlawanan. Konjungsi perlawanan adalah kata hubung yang digunakan untuk menyatakan makna perlawanan atau saling berlawanan, antara lain namun, tetapi, sedangkan, dan sebaliknya. 3. Modalitas. Modalitas merupakan suatu kata yang mempunyai atau memiliki kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan di dalam kalimat. Kata modalitas dalam teks diskusi mengandung kepastian, yaitu keterangan di dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara pada hal yang tengah dibicarakan, yakni mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa atau sikap terhadap lawan bicaranya. Biasanya dinyatakan dengan kata umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, hampir, biasanya, selalu, seharusnya, mesti, akan, tidak pernah, kadang-kadang, dan lain-lain.
Kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal merupakan efek kohesif dengan mencapai kalimat yang padu dalam memilih kata. Kata kohesi leksikal bisa berbentuk pengulangan, antonim, sinonim, dan hiponim. Kohesi gramatikal, hubungan kohesif yang dicapai dengan kepaduan kalimat dengan menggunakan aturan tata bahasa. 5. Kata emotif. Memakai kata emotif yang dapat mempengaruhi pembaca seakan melihat serta merasakan emosi persoalan seperti yang penulis maupun pembicara pikirkan. Contoh, menakjubkan, berharga, kumal, istimewa, unik, dan yang lainnya. Struktur teks diskusi. 1. Isu. Berisi masalah yang akan didiskusikan atau dibahas secara bersama-sama. 2. Argumen mendukung. Berisi argumen atau alasan yang mendukung kita untuk menjabarkan lebih lanjut suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi yang tengah dibahas dari satu sudut pandang pendukung dengan disertai alasan-alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan. 3. Argumen menentang. Berisi argumen atau alasan yang menentang kepada masalah yang tengah dibahas dengan dilengkapi berbagai alasan pendukung. 4. Kesimpulan. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait suatu isu yang dibahas. Upayakan mengambil jalan tengah yang berasal dari isu yang sedang dibahas. Langkah-langkah menyusun teks diskusi. 1. Menentukan topik dari suatu isu atau masalah. 2. Menentukan tujuan atau memberi penjelasan mengenai pro dan kontra. 3. Mencari informasi atau data terkait isu yang dipilih atau diangkat. 4. Menyusun kerangka teks atau karangan. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu teks diskusi. 6. Merevisi atau menyunting teks diskusi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa.